Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 dengan saya sendiri Nur Asisa sebagai moderator yang akan memandu jalannya video pada kali ini. Sedangkan rekan saya adalah saya Umul Kalian, saya Yusani Ika. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami dengan judul Perancangan Sistem Pemesanan Ayam Geprek berbasis web untuk meningkatkan efisiensi penjualan di warung Jepang atau jembatan bercengkang. A few minutes later. Penelitian ini dilatar belakangi oleh proses pemesanan di warung Jepang yang masih dilakukan secara manual, sehingga menyebabkan pelayanan menjadi kurang efisien. Berpotensi terjadi kesalahan pencatatan pemesanan, serta menyulitkan pemilik warung dalam mengelola data transaksi dan laporan penjualan. Melalui penelitian ini, dirancang sebuah sistem pemesanan berbasis web yang diharapkan dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan, mempercepat proses pelayanan, mengurangi kesalahan pencatatan, serta membantu pemilik warung dalam mengelola data penjualan dengan lebih efektif. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri pertama. Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mempermudah pelanggan memesan ayam geprek secara online. Yang kedua, untuk mengurangi kesalahan pencatatan pemesanan. Yang ketiga, untuk mempercepat proses transaksi dan layanan. Dan yang keempat, untuk menyediakan rekam penjualan otomatis bagi pemilik. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Yang pertama, pemesanan menu penjualan kepedasan secara online. Yang kedua, manajemen menu, harga dan stok pada admin. Yang ketiga, konfirmasi pesanan dan status diproses atau selesai. Yang keempat, laporan penjualan harian atau bulanan oleh pemilik. Selanjutnya, target pengguna. 1. Pelanggan melihat menu dan harga, melakukan pemesanan online. 2. Admin atau pemilik mengelola menu, stok dan harga, mengelola pesanan pelanggan dan melihat laporan penjualan. Analisis kebutuhan fungsional rekrutmen. 1. Pengguna dapat melakukan registrasi akun. 2. Pengguna dapat login ke sistem. 3. Pengguna dapat melihat daftar menu. 4. Pengguna dapat melihat detail menu. 5. Pengguna dapat melakukan pemesanan makanan. Selanjutnya yaitu non-functional recruitment. Yang pertama, keamanan. Login menggunakan username dan password. Yang kedua, kecepatan. Halaman dapat dimuat dengan cepat. Yang ketiga, availability. Sistem dapat diakses kapan saja selama terhubung dengan internet. Yang ketiga, usability. Tampilan mudah digunakan oleh pelanggan. Yang kelima, reliability. Data pesanan tersimpan dengan baik tanpa kehilangan data. Selanjutnya, pemilihan model pengembangan. Menggunakan model pengembangan prototipe. Alasan: 1. Kebutuhan pengguna belum sepenuhnya jelas. 2. Memudahkan validasi dan perbaikan sistem. 3. Cocok untuk proyek skala kecil sampai menengah. 4. Mengurangi risiko kesalahan kebutuhan. Tahapan penerapan sistem. 1. Identifikasi kebutuhan. 2. Membangun prototipe. 3. Prototipe. 4. Perbaikan dan pengembangan. 5. Kemudian dan implementasi. Selanjutnya, perencanaan sistem. Yang pertama ada list diagram. List diagram menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Pada sistem ini terdapat dua aktor, yaitu pelanggan dan admin. Pelanggan dapat melakukan registrasi, login, melihat daftar menu, melihat detail menu, melakukan pemesanan, serta melihat status pemesanan. Sementara itu, admin bertugas mengelola data menu, data pelanggan, data pesanan, serta melihat dan mencetak laporan penjualan. Untuk jelasnya, terdapat gambar. Selanjutnya, perancangan sistem yang kedua ada activity diagram. Activity diagram menjelaskan alur aktivitas pengguna saat penggunaan sistem. Proses dimulai ketika pelanggan melakukan login, kemudian memilih menu yang diinginkan, memasukkan pesanan ke keranjang, melakukan konfirmasi pesanan, hingga pesanan diproses oleh admin. Setelah pesanan selesai, pelanggan dapat melihat status pesanan melalui sistem, seperti pada gambar di samping. Ketiga yaitu kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur kelas yang terdapat pada sistem beserta hubungan antar kelas. Beberapa kelas utama yang digunakan antara lain kelas pelanggan, admin, menu, pesanan, detail pesanan,
pemesanan dan transaksi. Masing-masing kelas memiliki atribut dan fungsi yang saling berhubungan untuk mendukung proses pemesanan hingga pembuatan laporan seperti pada gambar. Yang keempat yaitu ERD. ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tabel pada database. Database terdiri dari beberapa entitas seperti pelanggan, menu, pesanan, detail pesanan, dan transaksi. Setiap entitas saling terhubung sehingga data dapat disimpan dan dikelola secara terstruktur seperti pada gambar. Yang kelima, struktur tabel. Struktur tabel dibuat untuk menyimpan seluruh data yang dibutuhkan oleh sistem. Tabel pelanggan digunakan untuk menyimpan data pengguna. Tabel menu berisi data makanan dan harga. Tabel pesanan menyimpan data transaksi pelanggan. Tabel detail pesanan berisi rincian menu yang dipesan. Sedangkan tabel transaksi digunakan untuk menyimpan informasi pembayaran seperti pada gambar di samping. Yang keenam, desain antar muka. Desain antar muka merupakan rancangan tampilan sistem agar mudah digunakan oleh pengguna. Halaman yang dirancang meliputi halaman home dan dari menu, keranjang pembayaran, detail transaksi, riwayat pemesanan, serta halaman admin untuk mengelola menu pesanan dan laporan penjualan. Desain dibuat sederhana, mudah dipahami, dan memudahkan pengguna dalam melakukan pemesanan secara online seperti pada gambar samping. Nah, ini adalah halaman loginnya. Digunakan sebagai pintu masuk pengguna ke dalam sistem. Pengguna memasukkan nama pengguna dan kata sandi agar dapat mengakses fitur sesuai hak aksesnya. Di sini saya masuk sebagai admin. Kemudian saya login berhasil. Selanjutnya ini adalah home. Selanjutnya ada daftar menu ayam geprek beserta harganya. Kemudian jika kita sudah memesan, kita bisa melihat di keranjang. Selanjutnya kita masukkan nama lengkap, kita masukkan nama Ica, kemudian nomor HP, selanjutnya alamat lengkapnya. Kemudian kita mengklik simpan data. Data berhasil disimpan, kita klik OK. Kemudian kita pilih metode pembayarannya. Di sini ada COD, transfer bank, dan berbagai lainnya. Kemudian kita konfirmasi pembayaran, kita klik OK. Selanjutnya di sini ada detail transaksinya. Selanjutnya ada riwayat transaksi. Kemudian ada pesanan masuk. Di sini kita bisa mengklik pesanan menunggu, diproses, diantarkan, dan selesai. Kemudian ada menu logoutnya. Di sini ada laporan penjualannya juga, dan kita bisa logout. Kita klik OK. Selanjutnya di sini saya login sebagai pelanggan. Kemudian saya masukkan paspornya. Kemudian saya login berhasil. Kita klik OK. Kemudian ini adalah halaman home-nya. Ada daftar menu. Kita coba pesan. Kita pesan 2. Kemudian kita lihat di detail pesanan. Kemudian nama lengkap,
masukkan nama lengkap, nomor HP, dan alamat lengkap. Kita simpan datanya, kita klik OK, kemudian kita klik metode pembayaran, bisa COD, bisa transfer bank. Kita simpan konfirmasi pembayaran, kita klik OK. Kemudian di sini ada detail transaksinya dan riwayat pesanan. Di sini tidak terdapat laporan penjualan karena kita login sebagai pelanggan. Hanya ada logonya. Kemudian kita keluar. Oke. Jadi, sebagai kesimpulan, berdasarkan hasil perancangan sistem yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pemesanan ayam geprek berbasis web pada warung Bipang atau jembatan Kecokan dirancang sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan pada proses pemesanan yang masih dilakukan secara manual. Sistem ini memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan secara online dengan lebih mudah, sementara pemilik warung dapat mengelola data menu, pesanan, transaksi, serta laporan penjualan secara lebih terstruktur. Dengan menerapkan metode pengembangan prototipe, sistem dapat dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna melalui proses evaluasi dan perbaikan secara bertahap. Diharapkan, sistem yang dirancang mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, mengurangi kesalahan pencatatan pesanan, mempercepat proses transaksi, serta membantu pengelolaan data penjualan sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan operasional warung Bipang. Demikian video presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.